Aduh, berapa banyak? Banyak lah. Berapa kerugian? Kita bawa kelar bikin laporan ya guys ya, untuk Umay dan untuk si Frida. Jadi ini harus diapain, harus dituntasin. Nggak ada kata maaf dan gue nggak akan mau damai. Saat kau hadir di dunia, ku merasakan bahagia. Senyummu abadi dalam hatiku. Setiap detik ku ingin bersamamu. Maafkan Mama harap kau mengerti atas semua kesalahan masa lalu. Maafkanlah mamamu. Oke guys, ya guys, sekarang kita lagi mau OTW ke Polres ya guys, kita mau bikin laporan. Ayo cus, ya guys, kita mau bikin laporan ya guys ya, biar nggak ada lagi tikus-tikus kantor ya guys ya. Kita harus bebenah ya guys ya, mulai sekarang ya guys ya. Biar apa? Biar menuju jalan lebih sukses. Gimana mau sukses kalau misalkan dalam aja geremek? Gimana mau sukses kalau dalam aja borok semua guys, ya kan? Jadi secapek-capeknya gue usaha, ada aja mereka jalannya buat jalan maling gitu kan guys. Gue promoin mati-matian piyama gue, mereka jual di bawah harga modal gue. Mereka jual piyama gue 100 ribuan, gila lah. Terus dari gitu gue lihat foto-fotonya banyak banget ya guys ya, nggak cuma 1-2 kali guys, parah banget tahunan selama ini. Guys, selama ini jadi gue udah inget-inget ya sejak kapan ini bermulai ya guys ya. Ini tuh bermulai pas, inget gak sih guys ya, dulu kan gue waktu hamil kan, waktu gue hamil itu inget gak po? Waktu hamil kan itu kan gue terima barang sendiri kan, terima barang sendiri, ngecek sendiri, ngepak sendiri kan, itu nggak ada yang salah. Nah pas gue ke rumah sakit itu kan harus diserahin ke karyawan gue dong guys. Gue kan habis itu sesar, cuma bisa live doang, gue nggak bisa packing lagi. Gue udah pernah paksain packing, gue sakit pinggang kan sampai masuk rumah sakit. Itu kan pernah gue masuk rumah sakit, itu gue sakit banget ya guys, pinggang gue udah nggak bisa packing lagi karena begini kan. Gue udah nggak tahu kenapa, karena gue pikir gue kegendutan atau gue abis sesar. Kan di sesar kan jarumnya disuntik kan, oh tahu kan gue operasi, lu lihat kan di belaknya kayak apa kan po, di belaknya tuh sampai muncrat darahnya. Jadi mungkin gara-gara itu gue nggak bisa, gue tuh nggak bisa begini, bisa, cuman gue nggak bisa begini gitu. Sekarang gue udah bisa, kemarin ini nggak bisa begini sama sekali ya guys ya. Terus kayak gitu gue serahin Sarah, gue sih percaya sama Frida dan lain-lain sih. Harusnya gue selalu tanya, kamu ngecek nggak? Dia selalu bilang ngecek, iya. Stok mana? Awalnya dikasih, lama-lama nggak dikasih stok gue. Lama-lama gue minta stok tuh sampai marah-marah, atau nggak sih sampai teriak-teriak, sampai gue maki-maki, nggak dikasih juga guys stok gue. Alasannya nggak bisa, kan waktu itu dulu bisa. Lu pikir deh pertanyaannya, dulu mereka bisa bikin stok, kenapa sekarang nggak bisa, ya kan? Gitu gue udah curiga, lu gimana sih, yang bener dong. Terus gitu Frida, iya tapi kan Frida sibuk. Ya udah gue karena dia bilang sibuk, oke. Tapi dipikir-pikir dia tuh sibuknya apa sih guys? Frida itu kerjaannya guys ya, dia terima orderan aja, handphone gue dari orang WA dia dapat komisi, ya kan? Cari juga, ngerti nggak? Jadi dia cuma duduk doang ya guys ya. Oke, nah gue udah kagak mau lagi kayak gitu. Sekarang gue mau pakai admin aja. Oke, terus udah gitu kayak gitu gue pikir-pikir kapan ya kayak gitu ya. Terus udah gitu ya gue pikir sih pas di rumah sakit sih, gue 2 minggu 3 minggu tuh lama. Di rumah kan nggak ada orang po, kirimin barang tuh salah semua pengiriman, ya nggak? Salah semua pengiriman barang di returnya gue kagak tahu kemana kan. Gue minta listnya mana bang itu kan, susah banget mintanya anjir. Terus udah gitu semuanya segala macam, banyak yang hilang apa segala macam. Terus udah gitu kejadian banyak juga yang DM-in customer. Terus udah gitu berani kirim barang gue lagi, lu berani DM customer gue aja udah maling. Terus udah gitu berani kirim pakai barang gue tanpa izin, itu maling nggak tahu diri, itu mesti diberantas guys. Kalau kata gue mah guys ya, lu kalau misalnya dikasih kepercayaan sama atasan lu, sayang enak-enak aja lah sih, bersyukur aja lah guys, jangan nggak tahu diri. Ya kan yang kayak gini kalau misalkan nggak diberantas, akibatnya bisa beranak pinak guys. Gue salah juga sih jadiin si Frida sih atasannya mereka sih, dan gak gue kontrol. Memang sejak ada Jaden gue memang fokus ke Jaden, dan gue memang gue nggak mau lewatin momen-momen sama Jaden sih kan. Jaden cuma punya gue, jadi gue pikir gue nggak mau sampai Jaden kekurangan kasih sayang kan. Jadi gue memang fokusin sama Jaden. Tapi kan di sisi lain kan gue bukan cuma ibu, gue juga ayah juga kan. Gue juga harus punya usaha yang sukses dong buat Jaden gede nanti. Jadi kalau misalkan ini didiemin, gue maafin, pasti kejadian lagi. Udah pernah gue maafin guys.
dimalingin lagi yang ada, bukannya bener. Ini mah masih diberantas sih guys kalau kata gue. Jadi sekarang gue mau ke Polres. Terus habis itu gue mau biar kusut lah sekaligus semuanya lah. Biar kita memulai hidup baru aja mendingannya nggak sih daripada borok kayak begini. Gua gimana ya kalau gue nggak laporin ya guys ya. Gue terima anak barunya kepengaruh guys sama maling. Ini maling itu nular loh guys. Iya beneran asli. Sekarang begini pada maling semua. Jadi pikir-pikir atasannya aja bisa berani-beraninya edit bukti chat, terus kayak gitu edit bukti chat, terus kayak gitu transfer ke rekening pribadi, terus dihapus nggak laporan nama gue. Itu kan gila guys. Kalau kata gue sih, gue check out dulu piyama yang gue pakai guys. Ini bukan piyama, ini one set ya guys. Selain piyama gue juga bikin one set nih guys, baju terusan, cakep banget. Tuh, bagus guys. Nah, gue masih CO-nya lewat itu aja, TikTok aja, jangan ke karyawan gue guys. Bingung gue. Orang juga tega-teganya lagi bisa-bisanya. Karyawan gue sih tega loh, padahal dia tahu gue ibu-ibu sendirian, punya anak, bayi, ya kan? Nggak, terus segitu gue nggak ada suami, gue berjuang sendirian, terus segitu gue juga berjuang juga buat mau yang karyawan gue yang banyak itu kan, hampir 20-an, terus segitu tetap aja mereka lakuin nyolong aja. Mereka aja nggak kasihan, kenapa gue mesti kasihan, ya nggak? Ya gitu aja sih intinya. Ya sekarang kita mau ke Polres, udah nyampe. Bukan maksudnya. Oke guys, kita udah nyampe, kita bikin laporan dulu guys. Doain nanti laporan. Hai, kedatangan hari ini terkait apa? Halo, mau bikin LP? Mau bikin LP baru? Iya. Siapa? Laporan siapa? Karyawan gue, mantan karyawan. Atas dugaan apaan kak? Nyolong piyama gue. Aduh, berapa banyak? Banyak lah. Berapa total kerugian? Didoain aja ya, total kerugian yang bisa jawab dengan pasti. Gue harus ngecek mutasi rekening korannya, oke? Doain aja baik-baik, semoga cepet ketangkep. Piyama gue habis, tapi gue nya nggak tambah kaya. Gimana nih? Itu piyama yang berapa dipinjam piyama nih? atau mungkin bisnis? Piyamanya dibisnisin sama dia, jadi ya nanti gue ceritain. Jadi mereka WA-in semua customer gue, kontak langsung, terus minta ditransfer ke rekening pribadinya mereka. Ini yang Kak Denis posting juga di IG Kak? Iya, itu juga. Inisial itu Inisial C. Itu beda lagi, itu dia beda lagi. Itu juga tuh si yang biasa sama gue itu kan, si Vida kan. Dia itu edit semua chattingan gue, edit semua chattingan. Nah terus kayak gitu, hampir semua chattingan, nah yang ada bukti transfer ya. Ternyata, gue pikir kenapa kan? Terus gue chatting langsung, ternyata dia minta transfer langsung ke rekening pribadinya dia. Padahal kan semuanya kan harusnya rekening pribadi gue. Seperti itu. Piyamanya mahal ini. Ini ada 2 kasus ya? Tahunan. Ada 2 kasus Berapa dia? Jadi yang mau dilaporin bukan F ya Kak? Itu juga, juga, Frida juga. Jadi kita laporin aja semuanya. Itu kita harus berantas di pos kantor ya guys ya. Untuk F sendiri kerugiannya berapa Kak? Nah, itu kita mesti print ini dulu ya, print mutasinya dulu ya mereka ya, rekening korannya biar lebih pasti. Ya, Yang kemarin ada lihat dirimu bilang aku aja nggak pakai emas-emas. Ih, gue lu nggak liat gue nggak ada emas tuh. Adanya emas pantau. Ada dugaan keduanya kerja sama nggak? Ya menurut Ngana. Siapa sih kalau satu udah lagi? di kantor? Cewek, cowok, Dia cewek semua sih. cewek semua. Cewek semua sih. Ada cowoknya juga ya. Nggak tahu, kita kan nggak bisa duga-duga ya. Kita memang makanya gue mau bikin laporan dulu biar clear gitu ya. Ini udah lama kah kasus ini? Apa Setelah dipikir-pikir, setelah ditinjau udah lama. Udah lama. Setahun ada. Baru tahu berarti Kak? Lama dong, tahunan. Udah baru sekarang atau? Curiga ada piyama gua laku tapi kok nggak ada ya ada. Oke, hari ini kok hanya sendiri untuk melaporkan ke polisi tidak dinampingi oleh kuasa hukum atau seperti apa? Sendiri kan memang selalu sendiri, ya kan? Namanya juga sendiri, ya kan? Oke, piyamanya berapa total kerugian kira-kira berapa? Ini lagi mau dilaporin, makanya masih kita, aku lagi mengupayakan rekening korannya biar bisa. Gua udah minta rekening korannya gua itu ke si
Frida itu mantan asistenku, dia belum kasih, nggak mau kasih laporan keuangan juga segala macem. Nah, nanti kalau misalnya diprint nanti gue kabarin. Oke. Dulu ya. Nah, masuk dulu deh ya. Nanti. Oke. Melaporkan beberapa orang ya dan beberapa hal. Beberapa orang itu siapa saja dan halnya itu apa saja? Yang pertama, aku laporin mantan asisten saya yaitu Frida. Di sini saya umumin kalau misalkan Frida itu sudah tidak bekerja sebagai asisten saya lagi dan dia itu berhenti resign secara tidak profesional, tanpa serah terima, tanpa mau datang menemui saya, tanpa mau bicara dengan baik-baik, dia langsung cabut dan menyerahkan semua data saya secara tidak profesional langsung dikasih ke ojek online. Dikirimin ke rumah saya. Harusnya kalau misalkan dia profesional dan dia tahu handphone saya itu adalah yang berisi semuanya mata pencarian saya, akun TikTok, akun Instagram saya, dia harusnya menyerahkan serah terima aja sih, profesional aja sih. Per kapan sih? Sebelum lebaran ya? Tanggal berapa ya? Februari, Maret. Lupa gue tanggal berapa ya? Hah? Februari. Sebenarnya dia resign-nya tuh udah tanggal 20-an ya. Resign secara tidak baik-baiknya ya. Di hari itu saya lagi ada kerjaan dengan 7 brand. Saya lagi live streaming dengan 7 brand, saya live 12 jam. Di hari itu saya baru angkat kista di gigi saya. Jadi benar nggak bisa ngomong, saya mesti live. Terus gitu dia kirim handphonenya, jadi saya sekantor itu bingung mesti kontekan sama siapa saat live. Kan kalau misalkan lagi live itu kan harus tektokan sama brand kan, barangnya mana, produknya mana. Itu semua belum disiapin, dia gojekin handphonenya gitu aja sih. Dan dianya... Pasal dilaporin nggak? Hah? Pasalnya Pasal yang dilaporin itu setelah dia kirim handphonenya sorenya kan, gue ngecek handphonenya kan, gue ngecek handphonenya itu memang banyak chattingan yang dihapus dan bukti-bukti transfer. Bukti-bukti. Pasal yang lu laporin? Iya, penggelapan habis itu. Penggelapan, ya? Iya. Nah, habis gue cek itu banyak chattingan yang dihapus, terus segitu bukti transfer terus dihapus-hapusin kan. Bukti transfer dihapus-hapusin, terus gue minta ke yang dia chattingan, ternyata yang dihapus-hapusin itu adalah bukti transfer terus segitu sama chattingan yang dia minta ditransfer ke rekening pribadi dia. Datang juga Gitu. sama orang tuanya kali ini seperti Iya, dia datang sama orang tuanya ke rumahnya. itu dalam hal apa Kak? Mau minta maaf, minta berdamai? Minta maaf dan minta berdamai. Jadi dia pertama datang sendiri, dia awalnya datang masih mengelak. Dia datang itu setelah aku kontenin ya, beda. Jadi kalau misalkan dia datang dengan etiket baik, serah terima, dia datang sebelum saya kontenin. Saya udah diem aja tuh selama 10 hari dia ngancem-ngancem saya melalui admin saya. Saya nggak usah diinjek-injek sih, jadi saya kontenin aja. Biar jelas gitu kan, biar semua orang tahu kan. Berarti ada bentuk ancaman. Oh iya, Seperti apa? dia bilang katanya dia bilang gini katanya, kalau masa iya gue kasih ke orang-orang kalau misalkan gue resign karena digaji, gue kasih tahu di semua karyawan gue gak ada yang resign karena nggak digaji, semua karyawan gue itu digaji, nggak ada yang mana ada sih karyawan gue resign karena nggak digaji, kagak ada sama sekali. Dia itu sudah digaji, perlu digarisbawahi, dia itu sudah digaji, yang belum dikasih itu adalah komisinya karena satu hal, gue udah minta mana laporan keuangan dan laporan penjualannya yang gue minta dari sejak hari H sampai sekarang belum dikasih. Laporan keuangan yang gue minta sejak dari tahun lalu belum dikasih. Biasanya itu dia kan kasih petikes laporan tiap hari kan, kayak gitu. Gue minta itu dia nggak mau kasih. Bentuk ancamannya apa? Ya seperti itu dia ngomong. Gua mau Teror gitu. seperti yang dia ngomong tadi, perlu nggak gue ngomong ke orang kalau misalkan gue resign karena nggak digaji gitu. Terus tadi kan katanya ada beberapa hal ya, apalagi gitu selain Frida, apakah ada yang lain yang laporin apa gimana? Ada, jadi karyawan admin gue di rumah sama beberapa sama host live. Jadi host live gue yang namanya Umay, kalau kalian sering nonton live gue itu ada host live gue yang jualan piyama. Jadi piyama gue itu si Umay ini jual penggelapan juga. Gue laporin atas penggelapan karena si Umay ini menjual piyama gue secara sendiri dan transfer ke rekening dia. Ngerti nggak? Jadi si Umay ini dia live nih. Ini kita live nih, dia kan, hai guys, nih piyama gue, piyama orang kaya, bla bla bla, piyamanya bagus banget kan. Terus dia gitu si Umay, terus dia gitu ada customer nih yang chat nih, kakak itu piyamanya aku mau beli dong. Nah ini kan langsung di chat sama si Umay, di DM pribadi, habis di DM pribadi di chat, terus bilang belinya lewat saya aja. Belinya lewat saya aja sama tim packing. Gitu, belinya lewat saya dan tim packing. Habis itu di direct, diarahkan lah untuk ke WhatsApp pribadi, lalu mereka chattingan, lalu kasih ke rekening pribadi, terjadi transaksi. Itu namanya maling, dia jual piyama gua tanpa izin gua, namanya iya itu lu ngambil barang gua, itu kan bukan punya lu gitu. Kayak gitu sih. Total penggelapannya berapa? Wah kalau misalkan nih gua mau hitung sih print rekening koran ya, tapi kalau misalkan udah setahun lebih gini
menurut gue kira-kira setahun lebih kejadiannya lah. Oke, total kerugiannya berapa sih? Ada nggak lu total berapa gitu? Totalnya kalau udah setahun ini ada kali 1000 piece, ada kayak 200 jutaan. 200 Ya kalau jutaan, iya 1000 piece. kalau misalkan udah setahunan ini ya. Ini kan bukan satu orang. Iya. Total dari semua orang ini yang ngakuin ya. Total orangnya berapa yang laporin total? Ada 5. 5 ya. Mungkin siapa aja? Firda, Hostline. Beda orang dong. Beda. Nggak bisa gue spill sekarang. Oh. Nggak bisa gue spill sekarang. Nanti ya nggak bisa gue spill. Oke, dari sini kan selalu berkasus dengan karyawan yang awalnya kan dulu penggelapan kamera, sekarang asisten pribadi sampai host live sendiri. Seperti apa sih lu melihat kejadian ini sendiri? Gue nggak bisa percaya sama orang lagi. Ya memang semuanya itu kan berawal kan dari salah gue sendiri karena gue percaya. Jadi kalau misalkan gue flashback ya, sejak kapan sih kejadian ini terjadi? Gue flashback itu sejak yang dari aku lahiran. Kan karena waktu pas aku hamil, aku tuh kan megang stok sendiri, barang datang sendiri, aku ngecek ya barangnya datangnya apa, terus begitu pas lagi hamil itu jualannya apa, terus aku jualan sendiri, aku packing sendiri, itu semua kekontrol sama saya. Jadi gue cek sendiri secara langsung. Nah, udah gitu kan saat gue lahiran, itu gue di rumah sakit 2 minggu. 2 minggu di rumah sakit kurang lebih. Nah, di situ kan gue nggak bisa kontrol. Ya kan, di situ mulailah komplain-komplain dari netizen yang piamannya dikirimnya salah, terus udah gitu sama barang yang nggak datang. Nah, terus udah gitu dikirim, kalau misalkan dikirim ke ekspedisi itu kan ada beberapa kadang-kadang ada returan kan. Nah, returan yang nggak nyampe ke saya itu banyak masalah kayak gitu, dan gue belum bisa sanggup ke kantor karena gue itu fokus sama Jaden. Jadi waktu awal-awal Jaden lahir itu aku tuh banyak ketakutan kan, parno kan, jadi ibu-ibu, namanya gue kan ibu dan ayah sekaligus tanpa suami pula. Jadi gue sendiri kan. Jadi tuh waktu itu gue benar-benar ketakutan. Pas lahir itu Jaden kan kurus kan, dibilang kurus sama banyak orang. Terus udah gitu bilirubinnya tinggi karena Jaden sakit kuning kan waktu itu kan. Jadi harus dimasukkan ke dalam box itu selama beberapa hari. Jadi gue nggak bisa kepikiran ya stok opnam, stok ini segala macam, ngecek masuknya berapa, barang keluarnya berapa. Jadi memang gue mau fokus sama Jaden gitu, dan gue serahin itu ke karyawan aku dan Frida yang aku percaya sih sama ya. Tapi ternyata kan disalahgunakan kepercayaannya. Harusnya nggak percaya sama orang sih, harusnya kita ngecek sendiri. Nah, setelah ini kan kejadian ini juga kan lebih dari satu orang, Kak. Ngerasa ada dugaan persekongkolan nggak sih? Pasti nggak mungkin nggak tahu kan. Terus iya pasti menurut gua ya namanya bangke kalau misalkan dikubur sedalam-dalamnya tetap aja kecium juga, walaupun lama keciumnya tapi pasti kecium, namanya bangke. Ya apalagi lu makan dari tempat gua, lu dapat gaji dari tempat gua, lu minta kasbon dari tempat gua, terus diperlakukan secara layak. Mereka bikin salah banyak banget, gua maafin, tapi gini balasannya ya udah nggak apa-apa, kita doain aja yang terbaik buat mereka yang maling-maling itu. alibi Umay apa? Hah? Alibi Umay ketika belum ngomong langsung, dia belum tahu aku laporin, belum menghilang atau seperti apa? belum ada komunikasi, dia belum tahu aku laporin. Bicara kasus Zaman sekarang mah nggak usah banyak ngomong lah, udah laporin aja lah daripada ribet. Gue mendingan gue ngurus anak, waktu energi dah ya, mendingan gue ngurus anak deh, beneran deh. Setelah pasca ini gimana nih mungkin nge-handle untuk segala kerjaan gimana? Iya, gue mau panggil auditor internasional dari Nigeria. Ya. Serius, biar murah bayarnya pakai Zimbabwe. Kerugiannya nanya lagi, tadi kan udah bilang kurang lebih ya, kalau 1000 piece itu adalah 250 jeti kurang lebih ya, kalau misalkan di total semuanya ya. Berarti sekarang Edosma semua lagi di-handle sendiri, Kak? Apa? Lagi megang? Lagi buka loker? Loker ada, buka loker, iya. Lo mau jadi host live? Hah? Iya pastinya. Gue itu tidak selektif kan, gue itu percaya dengan kayak dulu kan, gue kan Frida itu bawa-bawa lugu kan, jadi gue percaya kayak Frida itu sebenarnya dulu dia cerita sama gue, dia pernah ada kasus di kantor sebelumnya, jadi gue pikir nggak masalah karena gue pikir manusia itu bisa berubah kan. Iya kan, gue pikir manusia bisa berubah. Dulu aja gue ngoceh-ngoceh terus, sekarang bisa enggak, ya bisa berubah dong. Dulu gue pemabok, sekarang enggak, kan bisa berubah berarti. Gue pikir orang juga, ya ternyata enggak, say. Ya kan, sekali berkasus ya kasus gitu. Kasus di kantor yang lama, kasus Iya, apa? Penggelapan. Bukan. Ada sampai kasus polisi juga. Dia jual obat COVID kalau nggak salah. Kalau COVID, Iya. Jadi untuk sekarang di-handle keluarga atau gimana untuk segala... Handle sendiri lah, ngeliat muka gue puyeng. Bukan puyeng kebanyakan duit nih, puyeng handle. Hah? Surat laporannya boleh tunjukin.
Jangan ke-shoot namanya ya. Ah, lu mah kalau kagak langsung ada yang live lagi monyong. Nih, apa namanya dulu nih yang Frida dulu deh, nih mana nih? Buktinya apa aja? Sebutin aja nama. Gua sebutin aja ya. Nomor laporan aja. Oke. Nomor LP-nya nih, lu lihat ya nomornya ya. Tuh. Sebutin aja ya, Den. Ini dari tanya dong. Dilipat aja, dilipat. Nah, tuh. Ini yang Frida. Kiri. Nah. Kanan. Nah. Oke, satu lagi yang piyama. Yes, turunan. Tor ya. Apa ya nomornya? Iya, nomor 5. Sebutin aja nomornya. Nih yang Umay dan kawan-kawan. Umay DKK ya. Umay DKK. Ya. Oke. Ini karyawan-karyawan kan pasti nonton kan. Gua kasih tahu namanya bangke. Kalau misalnya tutupin pasti kecium juga. Gua kasih tahu pelajaran hidup ya guys ya. Namanya lu kalau misalkan udah dipercaya orang, jangan pernah lu salah gunakan, apalagi lu manfaatin, apalagi lu bohongin. Apalagi kalau misalkan lu makan di situ. Istilahnya masa lu makan di situ, lu berak di situ. Iya kan? Lu makan di kloset, berak di kloset. Masa begitu? Iya nggak ada etikanya gitu guys. Setidaknya kalau misalkan sekolah nggak tinggi, sekolah tinggi itu nggak penting. Yang penting itu adab, jujur. Terus dari itu jujur, adab, apa lagi? Jujur, adab, etika, sama attitude ya guys. Percuma percuma sekolah tinggi kalau nggak punya itu juga. Apalagi lu nggak sekolah terus nggak punya itu lagi, aduh udah mati aja. Oke guys, beneran deh. Buktinya apa aja jalanin? Buktinya ya jelas ada rekaman chat, bukti transfer, kayak gitu. Nggak mungkin lah kita bisa bikin apa kalau buktinya nggak jelas kan? Udah kerja berapa tahun sih? Semuanya kerjanya lama, 2 tahun lebih, iya makanya gue sedih sih, ini gue sedih sih, 2 tahun lebih, 3 tahun, ada juga 3 tahun, Wida 3 tahun ya? Oh ya 3 tahunan semuanya, makanya ini sih gue sedih karena gue nganggap mereka ini semua keluarga, gue nganggap mereka keluarga, tapi mereka nggak nganggap gue keluarga sih yang pasti. Mereka tahu gue itu single mom, mereka tahu perjuangan gue kerja mati-matian, pagi siang malam. Terus udah gitu mereka tahu apa yang gue lakuin buat anak gue, tapi mereka tetap bisa melakukan seperti ini. Jujur gue kecewa, jujur gue sakit hati. Tapi itu bukan yang pertama, tapi itu bukan yang utama gue bikin LP supaya kejadian kayak gini nggak ditiru sama pegawai-pegawai yang lain. Karena kan gue punya kantor dan pegawai gue itu mau 20, gue nggak mau semua pegawai gue kayak gitu. Jadi ini harus di LP-in, harus dituntasin. Nggak ada kata maaf dan gue nggak akan mau damai. Oke. Kak Denis dikasih pernyataan Rasman dong. Rasman, masih ada dia. Rasman ke Kak Denis sebenarnya dia ngomong, tapi laporannya masih landai, belum ada perkembangan. Landai ya. Maksudnya belum ada update stuck gitu. Laporan siapa? Laporan ke Kak Denis di Polda Sumut. Laporan Rasman ke aku. Ya kamu tanyain dong sama si Rasmannya. Dia kan katanya kan maha tahu segalanya. Aku tanyain sama dia lah. Tapi Kak Denis sendiri gimana? Ini dia masih nyebut-nyebut nama Kak Denis juga. Ya biarin lah, bagus lah, berarti nama gue masih laku lah. Iya kan? Daripada nama gue nggak disebut-sebut, itu nggak laku. Tapi menurut Kak Denis sendiri laporannya Rasman ini ke Kak Denis sendiri seperti apa sih? Apa emang nggak seharusnya juga? Ya menurut gue ya semua warga negara Indonesia bebas melaporkan ya guys ya, karena punya hak ya. Selama KTP Indonesia dia bebas ngelaporin di mana. Cuman menurutku yang memutuskan salah atau benar kan nanti kan pengadilan sama kepolisian kan. Jadi dia nggak ada hak intervensi sih. Gitu aja. Gue percaya pokoknya sama polisi Indonesia udah pasti adil. Sudah ada surat pemanggilan Sama siapa? Yang mana? di Kan udah tersangka udah lama. enggak, mungkin ada undangan kembali gitu ke sana. Belum sih, Belum ada panggilan itu. belum ada. Walaupun statusnya sudah tes. Belum ada. Kak, mungkin yang mau disampaikan ada nggak? Sampai ke siapa? Bang Rasman. Semangat bang, minal aidin wal faizin, minta THR dong bang, ya kan bang, lumayan nih bang, ya kan. Aku habis kecurian nih bang, abang apa mau jadi pengacara saya? Masih bisa nggak bang jadi pengacara? Masih bisa nggak sih? Masih bisa bang. Oh ya udah, abang sama Firdaus apa jadi pengacara saya? Gimana?
jangan deh nggak jadi, bercanda ya bang ya. Saya nggak mau sih bang, kalau saya pribadi sih saya nggak mau pakai pengacara kayak abang sih bang. Mohon maaf, itu pendapat pribadi aja, bebas kan pilih pengacara ya. Tapi buat Bang Rasman semangat, ya semangat. Abang Rasman menurut saya orangnya yang menghibur. Iya, aku paling seneng kalau scroll TikTok lagi banyak konten Rasman kan. Saya suka senyum-senyum. Iya. Hah? Terhiburnya karena apa? Ya karena menurut saya dia menghibur. Ya kan? Emang menurut kamu dia nggak lucu? Dari apa yang bikin lucu, gesturnya, bawaannya atau gimana? Ya gemoy aja. Ya. Pak, berarti untuk kasusnya sendiri udah nggak menanggapi serius atau seperti apa? Bukan nggak menanggapi serius, kita kan percayakan ke kepolisian kan. Kita percayakan semuanya ke kepolisian. Masa kita percayakan semuanya ke Rasman? Enggak kan? Iya, kita percaya sama polisi lah, pada institusi. Gitu. Kita percaya aja yang salah pasti disalahkan, yang benar pasti dibenarkan. Oke. Kalau gua sebagai wanita ya, lu tahu kan dulu gua gila gak ya? Gua sebagai wanita, menurut gua namanya konten itu, menurut gua sebagai wanita namanya, menurut gua sebagai wanita, sebagai cewek ya, cewek bukan seorang ibu ya, sebagai cewek menurut gua itu ya namanya orang mungkin pengen konten, pengen rame, punya caranya masing-masing. Tapi gue sebagai ibu, gue geli. Gue jijik sebagai ibu, jujur aja. Karena lu tuh bodoh menurut gue, bodoh atau tolol. Di sini yang jadi korban itu bukan lu yang udah tua, udah gede, bukan itu Raki yang udah pernah sama lu atau enggak, gue nggak tahu. Tapi yang jadi korban ini anak lu tuh nggak ada otak apa bego apa gimana menurut gue ya. Itu anak lu udah gede, itu kan bakal punya temen. Iya kan? Apalagi lu katanya minta-minta duit, berarti lu nggak kaya dong. Berarti anak lu bakal sekolahnya di mana? Di yang nggak, tempat orang nggak kaya kan? Lu mau anak lu dibully? Kan nggak ada otaknya menurut gua. Menurut gua nggak ada otaknya sih. Itu sebagai ibu ya, gua minta tes DNA, ngemis minta di tes DNA. Lu harusnya sebagai ibu punya harga diri untuk anak lu, bukan untuk lu ya. Untuk lu nya mah gue nggak peduli, lu udah gede, udah tua bangka kan. Tapi untuk anak lu harusnya sebagai ibu punya harga diri ya. Untuk apa? Biar anak lu dipandang sama teman-temannya. Ya walaupun anak lu terakhir tanpa ada ayah yang di sisinya, setidaknya lu harus punya harga diri. Kayak gue kalau misalkan sekarang bapaknya minta tes DNA, gue nggak mau. Dulu bapaknya kan minta langsung tes DNA kan. Sekarang kalau bapaknya minta tes DNA, gue nggak mau. Gue nggak akan mengakui orang yang nggak pantas diakuin. Ini lu malah minta diakuin, orang yang nggak mau ngakuin gimana? Malu, kasihan anak lu. Itu bapaknya anak gue, itu ngaku-ngakuin, gue nggak mau. Dia mau kasih duit aja gue suruh pulang. Iya, bapaknya anak mau kasih duit 10 juta, gue suruh pulang. Pulang sana dengan duit imut lu. Nggak cukup. Gitu. Iya. Tapi melihat yang sekarang dia kan dugaan minta uang untuk anak ya. Ya itulah makanya lah jadi cewek lah, kalau misalkan siap bunting gitu ya lu harusnya bisa kerja. Iya, jangan blow on banget tuh mau ngapain. Masa lu siap bunting lu nggak bisa kerja? Ya kan setidaknya nggak usah bunting deh, lu aja sebagai cewek tuh ya harus bisa berdiri di kaki sendiri kayak gua jual piyama ya guys ya. Jangan lupa dicekot nih piyama gua. Oke, ini ya yang gua pakai. Pada akhirnya kayak aji mumpung ya, buka endorsement. Ya udah pasti lah, menurut tuh ngapain buka di sosmed kayak gitu kalau misalkan bukan cari untung. Ya gitulah, iya. Setuju ya? Iya kalau misalkan menurut gue sebagai cewek kan gue udah bilang cari popularitas itu ya sah-sah aja ya kan. Tapi kan ini lu udah jadi ibu, otakku di mana ya kan? Gue kan udah jadi ibu juga. Gue kan lihatnya kan kayak si Jaden gitu kan, nggak ada suami. Jaden gue gedein sendiri kan. Gue punya harga diri dong. Lu siapa yang ngaku-ngaku jadi bapak anak gue? Gue nggak mau dong. Ya kan lu mau tes DNA? No, gue yang nggak mau. Ini malah minta-minta kan, anakku kan jadi bahan gunjingan nanti di sekolah, iya kan? Nggak boleh kayak gitu. Kita harus, gue aja sebagai, kalau gue dulu mungkin sebagai wanita ya mohon maaf memang gue tidak terpuji dan tidak mikir 2 kali. Tapi sekarang harusnya sebagai seorang ibu kita harus mikir 2 kali karena dampaknya ke anak bukan ke kita. Mantap. Ya dicekot ya guys ya. Guys jangan lupa ya guys ya, dicekot ya guys ya. Ini namanya Argau. One set ya guys ya. Piyama orang kaya. Adem banget ya guys ya. Bisa dipakai tidur. Semeriwi nggak? Iya bisa dipakai. Iya ini baju pergi-pergi bisa dipakai ke Polres juga ya. Oke. Jangan lupa dicekot sekarang ya guys ya. Semeriwi nggak? Iya nggak pakai lama ya guys ya. Ada Karena mau jadi bagus banget ya guys ya. Apa? Miko mau jadi pegawai. Oke ya guys ya, cekot dulu. Piyama ya cekot dulu ya. Ini namanya Argau ya. Argau set.
Oke guys ya kita baru kelar bikin laporannya guys ya untuk Umay dan untuk si Frida. Umay dan kawan-kawannya guys, ingat ya guys ya, namanya bangke kalau misalnya ditutupin pasti kecium juga, ingat ya guys ya, pasti akan gue berantas ya guys ya. Tapi pertama-tama check out dulu dong piyama yang gue pakai ya guys. Ini bukan piyama, ini one set tensel, buat bobo enak, buat bikin LP di Polres juga bisa. Terus segitu bisa untuk pergi-pergi nggak malu-maluin ya guys ya. Oke tuh cakep banget, bagus nggak piyama gue? Bagus ya guys ya. Oke, nah ini ya guys ya, one set, bahannya tensel. Kalau kata gue cewek sekarang nggak pakai lama. Di sini kita harus menegakkan keadilan ya guys ya. Oke, kalian juga harus check out piyama gue ya guys ya, sama baju-baju pergi gue ya guys ya. Karena piyama orang kaya harga market kualitas internasional. Oke, hoba. Oke, guys, kehujanan di pik. Nih, ini gede banget ya. Nih, mau yang mana? Itu bukan sebuah unicorn, belakangnya itu ada jerapah yang kuning.